membaca atau ditonton? Ada yang menjawab? Ada yang bisa menjawab? Ya Mbak, berdiri? Berdiri? Ya. Apa Mbak? Teks hikayat. Teks hikayat paling mudah. Oke, yang lain ada yang pernah membaca selain hikayat paling mudah? Tidak ada? Oke, enggak? Yuk berdiri. Timun Mas. Oke. Terus apa lagi? Ada yang lagi? Roro Jonggrang. Roro Jonggrang itu menceritakan tentang apa, Nom? Tentang candi ya. Kalau paling mudah menceritakan tentang kisah anak dan buah. Terus tadi Timun Mas tentang apa? Tentang seorang petani yang menginginkan seorang putri dengan asal usul Timun Mas. Jadi di Indonesia itu khususnya di daerah kita Jawa Tengah itu juga ada yang namanya hikayat. Seperti tadi Mali Kundang itu juga hikayat yang legenda. Jadi semua orang pasti tahu lah Mali Kundang. Terus ada Roro Jonggrang, ada Timun Mas, yang lain yang lain. Jadi di sini kita akan mempelajari teks hikayat, khususnya melestarikan nilai kearifan lokal melalui teks hikayat. Nah, kompetensi yang harus dikuasai itu apa? Kompetensi yang harus dikuasai adalah kalian bisa mengidentifikasi nilai-nilai dan isi cerita rakyat atau hikayat, baik kisah maupun tulisan. Terus, apa sih manfaatnya? Yuk, kita simak ilustrasi berikut ini. Jadi, untuk mempelajari hikayat itu apa manfaatnya? Kalian bisa tahu dengan menyimak ilustrasi ini. Terlihat tidak gambar ini? Siapa yang tahu atau siapa yang bisa mendeskripsikan gambar apa sih ini? Angkat tangan. Ini gambar apa sih? Yang kalian lihat itu gambar apa ya? Siapa yang bisa? Yuk Mbak, oke, yuk berdiri. Mbak nomor 16, yuk. Sopan santun bertata krama. Ini Mas menggambarkan apa? Seorang anak yang Berjalan menjual orang tua. Menunduk di sopan orang tua. Berarti sikap yang tergambar di sini apa? Sopan. Apakah kalian mempraktekkan ini di kehidupan sehari-hari? Iya. Iya apa tidak? Iya. Bisa tidak? Iya. Nah, oke. Benar, ini adalah sikap atau perilaku seorang anak yang berjalan di depan orang tua dengan cara membungkuk. Ini menggambarkan situasi atau sikap moral yang sopan atau inilah perilaku sopan. Oke. Iya. Nah, nilai-nilai yang ada dalam ilustrasi ini nanti bisa kita dapatkan pada saat kita juga membaca hikayat. Nah, di dalam hikayat itu banyak nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, itu manfaatnya bisa kita ambil nilai-nilai kehidupan yang ada di hikayat untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi manfaat dari kita mempelajari teks hikayat adalah kita bisa menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat di kehidupan sehari-hari. Baik nilai moral, nilai agama, nilai budaya, nilai sosial. Seperti itu. Next, materi kita selanjutnya adalah teks hikayat
di atas kerajaan, tidak juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Pada akhirnya, Tuan Putri Siti Kediri pun hamil dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua, keluarnya dengan panas. Hikayat apa tadi judulnya? Berarti ada yang tahu tidak apa isi dari teks Hikayat Indra Bangsawan? Kita bisa ambil unsur 5W1H. Saya ambil satu pertanyaan. Siapakah tokoh yang ada dalam cerita Hikayat ini? Yuk, Mbak, yang belakang. Indra Bangsawan benar salah? Benar. Terus siapa yang tahu apa sih isi dari cerita tentang teks Hikayat Indra Bangsawan? Menceritakan tentang apa? Yuk, Mas. Seorang raja yang menginginkan putra. Ada lagi yang bisa tahu? Yang bisa menambahkan atau melengkapi dari pertanyaannya? Sudah jelas? Sudah. Oke, terima kasih. Pertanyaannya oke. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, sekian dan terima kasih untuk materi kita. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Akan ada 6 kelompok. Nah, kelompok pertama itu nomor absen 1 sampai 6. Kelompok kedua seterusnya. Jadi satu kelompok 6 orang ya. Ingat absennya kan? Ya, oke. Ibu pasang, langsung kalian menuju ke meja yang Ibu pasangi nomor. Ini nomor 1. Silakan nomor 2. Dipasang, Mbak. Nomor 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Yuk silakan kalian mencari kelompoknya sesuai urut absen. 1 sampai 6, nomor 1, 7 sampai 12. Oke, alhamdulillah. Kalau udah, kalian mulai sudah. Di sini Bu Ayu nanti akan membagi masing-masing kelompok dengan LKPD. LKPD adalah lembar kerja bersama di sini. Di sini ada soal, di sini ada petunjuk pengerjaan, ada soal terkait tentang hikayat. Jadi kalian disediakan teks hikayat. Judulnya tentu berbeda dengan yang kita contohkan tadi. Kalian tugasnya secara berkelompok mendiskusikan dengan kelompoknya mencari isi dari teks hikayat ini. Kalau unsur intrinsik berarti apa dulu? Moral, agama,